Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga dalam kondisi sehat dan saya berharap kita semua selalu bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Pada pagi ini, mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk kekuatan baru yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Engkau berbicara Tuhan kepada kami agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam sukacita pasca kebangkitan Kristus. Tentu kita tahu Alkitab mencatat bahwa pasca kebangkitan Kristus mendatangi murid-muridnya, menampakkan diri kepada mereka. Hal itu dilakukannya untuk memberi bukti yang real bahwa genaplah semua yang dinubuatkan tentang Dia, termasuk tentang kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Saya akan membacakan bagi kita semua Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di hati kamu, di dalam hati kamu?" Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu penggalan peristiwa tentang Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya. Peristiwa ini menyiratkan makna yang dalam bagi kita. Bapak Ibu, kalau pada saat ini kita merayakan tentang kebangkitan Kristus, tapi pada masa itu kebangkitan Tuhan justru diragukan. Di sini kita membaca bahwa Yesus tiba-tiba menampakkan dirinya kepada murid-murid. Sebelumnya memang Ia sudah menampakkan diri kepada beberapa orang murid. Dan beberapa orang murid itu kemudian bercerita satu dengan yang lain tentang pengalaman mereka melihat Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri. Termasuk kedua orang yang sedang berada di perjalanan menuju Emmaus. Mereka juga turut memberi kesaksian bahwa mereka bertemu Yesus. Sepertinya mereka mengumpulkan kesaksian-kesaksian itu untuk mencari sebuah jawaban. Benarkah Kristus bangkit? Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak yakin. Mereka ragu dengan hal itu. Saya yakin sebenarnya saat Yesus masih bersama-sama dengan mereka, Yesus tentu sudah mengatakan tentang hal itu, tentang kebangkitannya. Tetapi sayangnya mereka meragukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ketika mereka, murid-murid sedang membicarakan itu, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan mengucapkan salam. "Damai sejahtera bagi kamu." Injil Lukas satu-satunya yang mencatat respons murid-murid. Mereka terkejut dan ketakutan. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa pada saat itu mereka memang masih meragukan kebangkitan Yesus. Namun Yesus sang guru yang mengenal mereka itu, Dia tahu bahwa murid-muridnya memang meragukan. Di dalam hati mereka, mereka masih meragukan Yesus. Maka Ia bertanya, "Mengapa kamu takut melihat aku? Mengapa kamu semua menjadi ragu tentang aku?" Padahal ketika Yesus menampakkan diri itu, Ia langsung mengucapkan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, salam seperti ini memang umum di kalangan orang Yahudi masa itu. Namun salam ini seharusnya tidak asing di telinga mereka, karena Yesus sendiri mengajarkan untuk memberi salam itu. Tetapi tinggal bertahun-tahun bersama dengan Yesus ternyata belum membuat murid-murid ini menjadi memahami dan peka dengan Yesus. Tentu seharusnya murid-murid mengenal Yesus, mengenal suaranya, bahkan mengenal, memahami tentang nubuatan kebangkitannya. Namun sayangnya tidak demikian. Tuhan Yesus tentu tahu bahwa murid-muridnya juga manusia biasa. Mereka masih lemah. Wajar jika mereka masih ragu. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau memakai mereka untuk menjadi saksinya. Dan Yesus sungguh mau menjawab segala keraguan di hati mereka. Oleh karena itu, Ia menampakkan dirinya kepada mereka. Ketika mereka telah diyakinkan
barulah mereka dapat bersaksi tentang Dia. Bapak Ibu Saudara, bila saja Yesus tidak menampakkan diri setelah bangkit, apa yang akan terjadi? Tentu tidak akan ada yang menyaksikannya. Namun Yesus tidak melakukannya. Ia tetap mau murid-muridnya menjadi saksinya. Dari hal ini kita bisa merenungkan bahwa terkadang kita pun demikian. Kita mungkin meragukan Tuhan, kita mungkin meragukan karyanya dalam hidup kita. Dan keraguan itu muncul bersamaan dengan rasa takut, rasa khawatir dan bimbang. Tetapi Yesus bukan Allah yang diam-diam saja. Dia tidak membiarkan kita ragu. Setiap hari sesungguhnya Ia terus meyakinkan kita tentang janjinya, tentang kuasanya. Ia membuktikan itu melalui berbagai kebaikan dan rahmat yang kita rasakan setiap hari. Oleh karena itu perlu untuk kita setiap hari memohon kepadanya agar dapat mengenal suaranya, memahami rancangannya. Bapak Ibu, tidak cukup kita hanya mengenal Yesus selama bertahun-tahun, tetapi kita perlu memahami Dia dalam kehendaknya. Kita perlu memahami Dia, memahami caranya berkarya dalam hidup kita. Hal ini tentu harus diuji setiap waktu. Kalau kita saja tidak yakin dengan kekuasaan Tuhan, dengan perkataannya, bahkan dengan kehadirannya, bagaimana kita bisa bersaksi tentang Dia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meyakinkan kita dengan segala macam cara Ia tunjukkan lewat kebaikannya, agar kita dapat bersaksi tentang Dia. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami memohon Tuhan agar di hari ini kami sungguh menjalani hari kami dengan bersandar kepada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk mengenal suara-Mu. Tolong kami untuk peka dengan rancangan-Mu Tuhan. Sehingga setiap langkah kami itu adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.